Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membuat treatment. Bapak harap kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu membuka komputernya masing-masing ya. Jadi sekarang strateginya agak dirubah supaya kalian setiap anggota itu bekerja ya. Jadi jangan hanya beberapa orang saja bekerja, mengetik, memasukkan ke kalimat dan sebagainya, itu per anggota ya, bukan diwakilkan. Jadi walaupun kalian berkelompok, karena ini tugasnya adalah membuat naskah ya, bukan membuat film, tapi membuat naskah, artinya setiap anggota harus bisa membuat naskah gitu. Jadi bukan hanya satu atau dua orang saja. Jadi mohon dipahami ya, bukan membuat film ini, tapi membuat naskah. Oke, mungkin kalian kemarin sudah membuat yang namanya ini ya, story map ya. Nah, nanti kalian setelah mengikuti LKPD ini, kalian di tahap ketujuh ini kan ada mengedit whimsicalnya ya, atau membuat treatment. Nah, sekarang kita akan membuat treatment. Apa itu treatment? Bisa dibaca ya, apa itu treatment. Jadi intinya treatment ini adalah sebuah tahapan di antara ide pokok dengan skenario atau dengan naskah. Jadi kalian nanti setelah membuat treatment, kelebihannya adalah kalian tidak akan bingung dalam membuat awal dan akhir dari cerita, dan akan nyambung ceritanya gitu, tidak kesana kemari. Nah, kemarin kan sudah membuat story map, kalian sudah bisa. Nah, nanti otomatis ketika kalian mengembangkan story map akan ada bingungnya gitu. Ini ceritanya mau digimanakan lagi ya, bingung ya. Bagaimana endingnya ya gitu kan. Karakternya gimana ya ini ya. Nah gitu. Nah, dengan membuat treatment naskah, kalian akan punya panduan untuk mengembangkan cerita gitu. Jadi tidak akan kemana-mana ceritanya. Nah, di https SID Tritor ini saya sudah membuat sebuah contoh treatment. Jadi Bapak membuat sebuah cerita namanya ini ya, Hororarium. Nah, ini ceritanya, maksudnya judulnya. Genrenya adalah horor fiksi ilmiah di sini. Nah, ada 4 bagian ya. Dari mulai identifikasi genre, identifikasi karakter, identifikasi konflik, identifikasi resolusi, dan identifikasi pesan atau makna. Nah, tugas kalian setelah berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing, kalian buka tuh komputernya masing-masing ya, lalu internet disambungkan, buka whimsical, dan buka akun. Kemarin whimsical kalian itu dibuka sama siapa, akun siapa ya, misalkan akun si Agus misalkan ya. Nah, ini akun si Agus ini, akun saya misalkan ini itu sebenarnya bisa di share ya. Jadi satu akun bisa di share ke teman-teman kalian yang lain. Jadi tidak usah satu orang satu akun, tidak usah gitu. Nah, contohnya gini nih. Ini kan file saya ya, file whimsical saya. Nah, ini file whimsical saya ini bisa diedit oleh guru yang lain, misalkan Pak Erik. Pak Erik itu bisa ngedit ngedit file ini. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya klik tombol ini share. Ya, lalu get shareable link. Nah, di sini workspace membernya diklik, lalu can edit. Jadi semua membernya nanti bisa mengedit gitu. Nah, terus anyone with a link, klik di sini lalu can edit. Gitu. Harus pakai password lah, gak usah pakai password ya. Lalu sudah gini aja, lalu ini copy linknya lalu paste atau kirimkan ke WA teman kalian. Nanti teman kalian akan menggunakan WA atau website untuk WA PC ya, WA web. Nanti silahkan diklik link itu, akan membuka halaman ini lagi, dan teman kalian otomatis seharusnya bisa mengedit file yang sama. Jadi file yang sama terpusat di akun saya itu bisa diedit oleh beberapa orang gitu. Nah, setelah nanti bisa diedit oleh beberapa orang,
Maka tugaskan teman kamu. Yang pertama adalah identifikasi gender. Ini yang karena genrenya fiksi ilmiah, di sini saya akan mengidentifikasi tentang ilmiahnya dulu gitu ya. Misalkan ini oleh si A, ini oleh si B, ini oleh si C, ini oleh si D, ini oleh si E, F gitu. Jadi semua teman kamu akan kebagian kerja gitu ya. Tidak hanya ketua kelompoknya. Ya jangan sampai nanti kalau ditanya lagi, ini kenapa ceritanya tidak berkembang? Karena si A nya nggak hadir pak. Loh seperti itu. Kan kerja kelompok ya. Kalau kerja kelompok artinya setiap orang harus berperan, bukan menunggu teman kamu yang ada di sana, menunggu. Apalagi yang sakit masa harus dipaksa gitu kan. Artinya semua anggota punya kerjanya masing-masing, punya tugasnya masing-masing ya, tidak dibebankan kepada satu orang. Oke, Bapak jelaskan ya, identifikasi gender itu apa? Genre itu apa? Genre ini kalau film saya kan genrenya horor, fiksi ilmiah. Nah, yang harus diidentifikasi adalah yang kehororan itu dan ke fiksi ilmiahnya itu apa. Nah, gitu ya. Kalian bisa baca-baca di internet tentang horor itu apa ya. Kalau saya misalkan di sini rumusan ilmiahnya adalah profesi guru saat ini banyak digemari, namun kenyataan di lapangan honor seorang guru tidak sebanding dengan pekerjaannya yang begitu banyak. Nah, dijelaskanlah di sini. Ini kan ilmiah ya. Ini ilmiah sekali. Ada penelitiannya, ada yang membuat artikelnya dan lain sebagainya. Saya juga ini copas ya dari internet. Terus di bawah diturunkan ke bawah ini ternyata akan berdampak pada kesenjangan sosial, meningkatkan stres, penyelewengan wewenang, guru tidak memahami profesinya. Nah, saya turunkan lagi, pilih WA salah satunya dari sini, dari keempat ini, dari sini aja nih. Bisa dikembangkan kayaknya ini dari penyelewengan wewenang. Kalau misalkan ada guru atau kepala sekolah yang menyelewengkan wewenang, di sini kan ada musibahnya bencana alam atau bencana kemanusiaan. Nah, ini kayaknya bisa nih digunakan dua-duanya. Nanti di cerita film saya akan ada bencana alam, tapi apa dulu? Kebakaran, gunung meletus atau banjir. Saya rencananya di sini akan ada kebakaran gitu, kebakaran sekolah ya, kebakaran pasar, sebuah pasar, rencananya seperti itu. Dan ada bencana kemanusiaan, kelaparan, kebodohan. Nanti dipilih aja apa ini, ada pencurian kah, ada pembunuhan kah, atau hal lain sebagainya. Silakan dikembangkan terus. Ini riset ya, yang disebut dengan treatment itu banyaknya riset. Terus orang yang kedua nih, anggota kelompok kamu, riset lagi tentang mitosnya atau hayalan atau horornya gitu ya. Saya ngambil tentang trauma ya. Trauma adalah suatu energi negatif. Nah, ini kan mulai agak ngaco ini ya, karena tidak ilmiah kalau ini. Kalau ini harus ilmiah ini karena genrenya ilmiah dan ini fiksi ya. Kalian tentang fiksi banyak sekali ya, hal-hal fiksi, hal-hal horor, hal-hal yang pamali gitu ya. Kalau menurut orang tua kamu kan pamali itu kan kebanyakannya mitos gitu ya. Bisa dicari di internet, di Google, apa saja mitos-mitos yang ada. Kalau genre kamu sama dengan saya. Tapi kalau genrenya beda aja, jangan pakai mitos kayak gini. Misalkan genrenya adalah remaja ya. Genre remaja di sini jangan pakai ini, remaja ditulisnya remaja misalkan gitu ya. Terus diturunkan lagi ke bawah apa remaja itu kesehariannya apa, misalkan ada konflik tentang remaja itu apa, itu kan pasti kalian sudah tahu lah. Terus orang ketiga tentang identifikasi karakter itu kan dalam buah film itu banyak, ada protagonis, ada antagonis, ada pemeran utama, ada pemeran tambahan, ada pemeran yang cuma lewat doang gitu kan. Kebetulan kalau di film saya ini hanya ada 2 itu ya, yang baru dijelaskan. Nanti bisa nambah lagi 3, 4. Kan tidak mungkin hanya 2 orang. Di sini ada yang protagonis dan ada yang antagonis. Apalagi ya Pak, selain antagonis ya cari di internet ya. Banyak kok peran-peran identifikasi karakter di film itu bisa ada di internet apa saja. Di protagonis ini saya perannya ada profesi sebagai guru, lalu jiwa pahlawan, suka tentang detektif, sosialis. Terus yang antagonisnya ini penjahatnya ya, guru juga ya, memiliki kekuasaan. Dan bisa nanti nambah lagi di sini misalkan memiliki sifat pemarah misalkan atau sebagainya lah, atau psikopat lah gitu, bisa nambah. Terus di sini ada identifikasi konflik ya untuk orang yang lainnya ini. Konflik itu kan ada permasalahan gitu ya. Saya jelaskan di sini konflik kerintangan yang berhubungan dengan masalah karakter dan yang telah diidentifikasi. Konfliknya apa? Tentu saja kan sebuah cerita ada konflik.
Yang pertama ada terasingkan, senioritas, jauh dari keluarga. Nah ini dikumpulkan, ini konflik-konflik itu tulis aja dulu. Nah ini yang akan menjadi inspirasi kamu dalam membuat pengembangan ceritanya ke depannya nih ya. Misalkan konflik tentang terasingkan, bikin lagi ceritanya gimana. Aduh ngapain lagi ya, ini waktunya masih ada durasinya. Ini aja nih, misalkan menemukan bola energi gitu kan, atau pencarian sumber energi lain sebagainya. Ini memang karena genrenya fiksi ya, jadi aneh-aneh ini. Terus terakhir nomor 4, identifikasi resolusi atau ending gitu ya. Endingnya mau seperti apa. Nah jangan sampai cerita kamu endingnya terjelas gitu ya, mau seperti apa, happy ending atau bad ending atau gimana gitu ya. Nah di sini saya happy ending ya, pilihnya happy ending. Lalu apa saja happy endingnya? Saya ada sumber energi yang ditemukan, sejarah kelam terungkap, antagonis selesai gitu ya, atau antagonisnya mati misalkan gitu, terserah kalian ya. Lalu terakhir adalah makna, ada pesan. Ini pesannya apa dari cerita film kamu itu ya? Ya pasti cerita kamu akan memiliki pesan atau pesan moral gitu. Jadi tidak mungkin cerita yang dibuat atau disusun dengan menggunakan treatment itu tidak memiliki pesan moral, pasti ada pesan moralnya gitu. Daya juang, profesionalisme, mengingat jasa pahlawan, ya pendidikan itu. Pesan moralnya ini ya kalau menurut cerita ini. Nah, membuat treatment ya silakan dibaca dulu treatment yang ini, contoh ini diresapi, dipahami gitu ya. Lalu didiskusikan dengan teman-teman kamu. Dan silahkan kembangkan cerita yang sudah kamu buat bersama teman kamu di minggu-minggu ke belakang gitu, menggunakan treatment ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menganalisis produksi naskah ya. Jadi jangan sampai kalian membuat film tapi ceritanya aneh gitu ya. Nah, dengan menggunakan treatment ini kalian akan bisa mengembangkan cerita film kalian dengan teratur gitu ya, mengembangkan film dengan lebih mudah, mengembangkan cerita lebih mudah. Awalnya seperti apa, tengahnya seperti apa, dan akhirnya seperti itu jelas ya. Mau ceritanya itu short film atau long film juga nggak apa-apa, bebas ya. Kalau kalian sekarang kan membuat short film, jadi otomatis risetnya juga, membuat treatmentnya juga tidak akan terlalu panjang lah. Ini seperti itu saja. Jika ada permasalahan atau apa-apa di WA saja ya, apa-apa. Silahkan kerjakan LKPD-nya, sesuaikan dengan tulisan di LKPD-nya, dibaca satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.